Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya, sebelum kita memulai kajian ini, saling mengingatkan dulu ya para ustadz dan para sayyidah, karena kajian akan dimulai, jangan sampai kita ngobrol. Mari kita sama-sama tadaburi apa yang akan dibahas oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitabnya As-Salafiyatu Qawaidu wa Usul. Dan kita sudah ada di usul yang kedua, di akhir-akhir pembahasan ini, yaitu al-ittiba'. Di antara usul manhaj as-salaf yaitu al-ittiba', mengikuti. Dan apa yang akan dibahas oleh Syekh setelah kita diingatkan oleh beliau bahwa yang dimaksud dengan ittiba di sini yaitu mengikuti orang yang berilmu, tapi yang diikuti adalah dalilnya, ya, bukan individunya. Nah, namun beliau sedikit dulu menjelaskan bahwa ittiba itu adalah kedudukan antara seorang mujtahid dan seorang muqallid. Setelah beliau menjelaskan tentang apa itu mujtahid, apa itu muqallid, dan apa itu ijtihad, apa itu taklid. Nah, sekarang di akhir pembahasannya beliau mengatakan fal muqallidu laisa indahu khabarun anillahi azza wa jalla au an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi muqallid atau orang yang taklid itu katanya laisa indahu khabarun, dia tidak memiliki khabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa indahu illa qala Syafi'i, qala Ahmad, qala fulan. Jadi muqallid juga dia tidak memiliki kecuali berkata Imam Syafi'i berkata demikian, Imam Ahmad berkata demikian, atau fulan berkata demikian. Laisa indahu khabarun anillahi azza wa jal au an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muqallid itu tidak punya ilmu langsung yang dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sampai berkata begini, wa qalu la farqa bainal muqallidi wa baina bahimatin tuqadu. Sampai ada yang berkata tidak ada bedanya antara orang yang taklid dengan hewan yang dikendarai. Maksudnya hewan yang dikendarai itu dia akan pergi ke arah mana kecuali kalau diarahkan oleh pengendaranya. Sampai ada yang mengatakan demikian. Walil asafi ba'dul jama'ati fi sahatil islamiyyati turabi abna'aha 'ala taqlid. Dan katanya, mohon maaf, sebagian para jemaah di hampir di dunia ini secara luas
terkhusus yang beragama Islam, sayang katanya, mereka mendidik anak-anak mereka itu untuk taklid. Fala ta'uduhum ala su'ali 'anid dalil. Tidak membiasakan ketika mendidik anak-anak mereka itu bertanya tentang dalil. Wa idza sa'ala ahadun 'anid dalili rubbama yudrabu fi wajhihi. Bahkan beliau Syekh di sini mengatakan, apabila ada salah seorang bertanya tentang dalil, itu bisa jadi sampai dipukul katanya wajahnya. Li'annahu laisa min haqqihi an ya'rifa dalil. Alasannya karena tidak ada hak baginya untuk mengetahui dalilnya. Jadi sangat disayangkan, ya, ada sebuah pendidikan yang di sana tidak dibolehkan mengenal dalil. Sekarang kita ini bisa dikatakan ya sudah mulai sedikit bangkit orang-orang yang sudah mulai ngaji dengan adanya kajian salafi. Karena dulu kita rasakan di saat belum menyebarnya kajian ini, memang seakan kita ini kayak terlarang gitu mengetahui dalilnya. Sampai-sampai mohon maaf, kita mendengar dengan bahasa Sunda gitu ya, geus deh kerjakeun wae, da moal mungkin para ustad, para kiai ngabobodo, geus kerjakeun bae, begitu. Jadi kita kadang tertahan, tidak diketahui apa nih dalilnya, apa ini alasannya, apa ini buktinya, tidak. Jadi sudah kerjakan saja. Makanya beliau di sini berpesan di akhir paragraf ini, fayam bagi anta tata'arrafa 'ala dalil. Maka sudah selayaknya, seharusnya engkau sekarang mulai mengetahui tentang dalil. Wa an yakuna littiba'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mulailah untuk mengetahui dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dun nasi ya'tabiruna su'ala 'anid dalili su'a adabin ma'al mufti. Sampai-sampai sebagian orang itu mengibaratkan katanya kalau bertanya kepada seorang tentang satu masalah lalu dia meminta dalilnya, itu dianggap buruk adabnya, su'ul adab, ya, tidak beradab, tidak punya sopan santun. Wal waqi'u anna hadza laysa bisu'i adabin. Wal waqi', padahal kenyataannya ini sama sekali bukan su'ul adab. Ini sama sekali bukan dianggap adabnya buruk, bukan sama sekali. Walakinnahu taharri wa taqwa lillahi azza wa jal. Bahkan sebenarnya orang tersebut ingin bertakwa kepada Allah. Wa annaka turidu an ta'akkada annaka khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh orang-orang yang bertanya tentang dalil, hakikatnya dia menginginkan untuk mengetahui dengan jelas bahwa dirinya ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya, kita ini terkhusus sebagai guru yang nanti akan mengajarkan ke anak-anak didik kita. Mari kita biasakan bahwa kita mengetahui sesuatu itu mengetahui dulu dasarnya. Meskipun kita tidak hafal, karena memang tidak ada keharusan kita hafal dalil. Tidak ada keharusan, apalagi ini bahasanya wajib ya, tidak. Tapi setidaknya kita mengenal kenapa kita minum sambil duduk, kenapa kita kalau di WC tidak boleh sambil ngobrol,
Minimalnya tahu. Ya, kita ajarkan ke anak-anak bahwa ini langsung ajaran dari Nabi. Nih Nabi mengajarkannya demikian. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Kita ajarkan kepada anak tapi dengan mencantumkan dalilnya. Biar mereka melakukan tersebut karena benar-benar tahu bahwa ini adalah sabda Nabi, ini adalah perbuatan Nabi. Kita mulai ajarkan kepada mereka. Bisa jadi di antara bentuk pengajaran kita kepada mereka, kenapa kalian melakukan ini? Kalau di antara mereka sudah menjawab, ya karena Rasulnya mengajarkan demikian. Nah, ini kita baru bisa mengatakan kita sudah berhasil mengajarkan mereka. Ya, nah, ini sekali lagi selain tentu ini untuk nanti generasi kita ya yang akan datang, mari kita mulai dulu dari diri kita masing-masing. Ya, mari kita introspeksi diri kita. Ya. Nah, kita mulai ya dari diri kita. Ayo biasakan, dan mudah-mudahan ini benar-benar jadi mindset kita masing-masing sekarang ya. Mari kita rubah pola pikir kita dalam beragama ini. Dan inilah yang dimaksud dengan manhaj. Ya, inilah yang dimaksud dengan manhaj. Pola pikir, tata cara beragamanya kita. Jadi tidak boleh kita ini sekarang beragama tapi kita betul-betul tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali dalilnya. Ayo mulailah belajar sedikit demi sedikit. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita meninggalkan ini? Sedikit demi sedikit. Biar nanti ketika ada amaliyah yang baru kita dengar, misalkan entah di kampung kita ya, ataupun kita buka-buka sosmed ya, atau dunia maya kita buka-buka, tiba-tiba di sana ada amaliyah, ada anjuran, ada orang-orang yang mengajak terhadap sebuah amalan. Maka dengan mindset yang seperti ini, kita tidak akan mudah langsung ngikutin begitu saja. Tapi minimalnya nanti kita bertanya, apakah ini ada dalilnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya ataukah tidak. Kalau belum dapat ilmunya, maka nanti kita tidak akan melaksanakannya begitu saja. Dan kalau ini sudah terbiasa dan jadi kebiasaan kita seperti itu dalam beragama, berarti kita sudah dianggap berhasil dalam beragama ini. Terus terang ya, kenapa kita sekarang itu harus punya pola pikir seperti ini? Karena zaman sekarang kita sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang bahwa para kiai, para ustadz itu tidak maksum. Mereka benar-benar dibukakan oleh Allah punya banyak kesalahan. Malah zaman sekarang ini kesalahan mereka itu yang menurut kita itu tidak wajar untuk kalangan kiai ataupun ustadz. Dari sanalah harusnya kita mulai berpikir bahwa memang tidak semua yang dilakukan oleh ustadz ataupun kiai langsung mutlak benar adanya. Ya, mudah-mudahan dengan kita sekarang mempelajari kitab-kitab manhaj, dengan realita Allah bukakan, maka kita sudah mulai tergambar bagaimana cara beragama yang benar sekarang. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, dahulu ketika kita masih kecil, belum ngaji seperti ini, seakan-akan semua yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai itu sudah mutlak benarnya. Semua yang difatwakan, kalimat difatwakan itu adalah diungkapkan, dijelaskan oleh para ustadz, para kiai kita, itu sudah mutlak benarnya. Kita tinggal ngikutin saja. Nah, di zaman sekarang mudah-mudahan ya kita sangat berharap memang kita sekarang ada di zaman yang Allah ingin bukakan selebar-lebarnya bagaimana cara beragama yang benar. Dengan manhaj salaf yang sudah mulai masuk ke kita, dakwah salaf sudah mulai menyebar. Di saat inilah Allah juga bukakan para ustadz, para kiai terjerumus kepada dosa dan maksiat. Kan tidak sedikit ya. Yang dulu menurut kita ini kayaknya nggak mungkin deh ya,
sekelas ustadz yang berlabel salaf, penghafal Al-Quran, kita betul-betul ta'zim, tahu betul akhlaknya, kok terjatuh kepada dosa dan maksiat yang menurut kita itu tidak layak bagi mereka. Tapi di sisi lain kita bersyukur kepada Allah bahwa kita seakan-akan diajarkan gitu. Tuh lihat, bahwa ustadz itu mungkin salah, mungkin benar. Jadi yang kita ikutin bukan ustadznya tapi dalilnya. Inilah yang dimaksud dengan manhaj salaf. Usul pokok ajaran manhaj salaf adalah ittiba'u dalil. Jadi pokok yang diajarkan oleh manhaj salaf itu adalah ngikutin dalilnya, bukan ngikutin ustadznya. Karena sekali lagi ustadz bisa salah. Ayo ya, tanamkan kepada kita, mulai rubah sedikit demi sedikit pola pikir kita bahwa agama itu ngikutin dalil. Ya, begitu juga ya anak kepada antum semuanya yang hadir. Anak ini kan hanya jadi wasilah. Ya, anak hanya jadi wasilah ngajarkan. Mungkin anak juga ada yang mempraktekan. Ya, kalau memang antum melihat ada yang salah yang diajarkan oleh anak atau Ustadz Nono atau Ustadz siapapun, itu bukan mutlak harus diterima sepenuhnya. Begitu. Dan anak sangat berharap sekali ya, di Mumtaz ini kita kan membuka selebar-lebarnya ya. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan ya, yang antum ngerasa oh kayaknya ada yang perlu kita diskusikan deh, karena pendapat yang ana berikan ini misalkan kurang pas. Itu sangat terbuka lebar-lebar. Karena sekali lagi ciri manhaj salaf itu adalah semua kita pembelajar ya. Semua kita tuh pembelajar, artinya jangan pernah berhenti belajar, apalagi sampai memvonis, oh kita ini sudah mutlak di atas kebenaran. Tidak sama sekali. Yang kita sekarang pelajari yaitu yang kita ngerasa benar, tapi kita terus belajar. Kenapa? Karena ilmu begitu sangat luas. Harapan kita semuanya, ikhwan dan akhwat azanillahu wa yakum, harapan anak pribadi dulu ya. Mungkin anak juga pernah cerita sama antum, kenapa di Mumtaz ini untuk guru-gurunya ada pelajaran bahasa Arab? Karena anak tuh sangat bercita-cita agar di Mumtaz ini semua kita masuk ke ranah thalabul ilmi. Jadi yang masuk ke ranah ittiba nanti, bukan lagi muqallid. Biar kita sama-sama nanti bisa belajar bareng, mengetahui agama ini betul-betul karena kita membuka gitu. Karena tidak enaknya jadi muqallid itu kan ya, sudah kita bahas di majelis ini juga, itu kita tidak tahu apa-apa. Kita betul-betul hanya ngikut saja. Kalau ditakdirkan yang kita ikutinya benar, kalau yang kita ikutinya salah, itu yang kita khawatirkan. Maka mari ya bareng-bareng, mudah-mudahan kita masuk tuh ke derajat berikutnya, yaitu seorang muttabi, yang kita sudah masuk ke level ittiba, tidak melulu ada di muqallid, yang kita harus terus taklid. Makanya ayo lebih semangat lagi belajar bahasa Arabnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng membuka gitu ya. Semakin Mumtaz ini besar, nanti perpustakaannya juga semakin besar. Nah, kita nanti bareng-bareng di sana. Dan kita akan merasa nikmat sekali ketika kita berbeda dengan siapapun. Karena kita sudah punya dasar yang kuat. Sekarang ini yang dalam tanda kutip yang mereka mengaku bermanhaj salaf, itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan kebanyakan orang. Tapi coba lihat mereka yang sudah benar-benar ngaji, mereka kayak tenang banget gitu, padahal berbenturan banget dengan orang-orang banyak. Kenapa? Ya karena mereka tahu kenapa mereka harus seperti itu. Mereka punya dalil yang kuat meskipun berbeda dengan banyak orang. Nah, begitu juga nanti kita akan rasakan seperti mereka. Ketika kita sudah mengetahui betul-betul, sudah kita kaji, kita tahu dalilnya, nanti kita akan merasa tenang. Meskipun tadi ya ada perbedaan dengan orang lain. Nah, itu harapan terbesar kita kenapa terus mengkaji bahasa Arab. Intinya berarti selesai sudah pembahasan usul yang kedua dari usul pokok manhaj salaf, yaitu al-ittiba.
Apa itu yang dimaksud ittiba yang diinginkan dalam kitab ini? Ittiba adalah kita ngikutin dalil. Ya, ngikutin dalil. Dan disebut dalil itu adalah dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi yang sahih, atau pemahaman para sahabat. Itu yang dimaksud dalil. Makanya kalau kita benar-benar sekarang disebutnya muttabi, ngikutin, harus itu yang kita ikutin. Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang sahih ataupun para salaf terdahulu seperti para sahabat. Ini ya inti usul dari manhaj salaf. Dan jangan jangan takut gitu ya. Sekali lagi, jangan takut kita mengatakan bahwa kita ini manhajnya salaf, atau bahasa lainnya kita ini salafi. Ya ikhwah yang azani Allah wa iyyakum, kayaknya sudah saatnya ya. Sudah saatnya manhaj ini harus tersebar. Kenapa? Karena kasihan. Banyak orang-orang yang dalam tanda kutip gitu khawatir kalau dibiarkan akan semakin jauh nanti. Kasihan sekali. Makanya kita harus terus dakwahkan ini agar orang-orang tahu cara beragama ini harus seperti ini. Ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun ngikutin para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Karena kalau beragama tidak ngikutin yang ini, kira-kira mau ngikutin siapa? Jadi manhaj salaf adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus takut? Coba tanya kepada mereka. Mereka ini kalau beragama ngikutin siapa? Pasti yang ngikutin Rasul. Itulah yang dimaksud manhaj salaf. Jadi kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus takut? Cuman tadi ya, kita harus menguatkan dulu diri kita. Kalau kita tidak kuat, mana mungkin kita bisa menyampaikan ke orang lain. Nah, insya Allah berarti di pertemuan yang akan datang kita masuk di usul yang terakhir ya dari kitab ini, yaitu usul yang ketiga. Insya Allah kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.